Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin membahas tentang sosial media channel. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Danes Maridayat. Nama saya Fahmi Auliasyah Putra. Dan teman saya Fitri Wulandari dan Mila Ainur Rizky. Apa sih media sosial? Dalam banyak hal, media sosial melambangkan tentang apa web itu, yaitu berkolaborasi dan berbagi konten, ide, dan informasi. Media sosial berada di balik ledakan konten di internet, karena berbagai saluran memungkinkan siapa saja yang memiliki koneksi internet untuk membuat dan berbagi konten dengan mudah dan gratis. Karena media sosial memiliki banyak peserta, ia juga sangat dinamis. Sederhananya, media sosial itu adalah media dari tulisan ke visual atau ke audio yang dirancang untuk dibagikan. Berbagi berarti memudahkan untuk mengomentari, mengirim, dan menyalin media dan tidak ada biaya yang tinggi terkait hal tersebut. Dan karena sifatnya terhubung internet, itu berarti bahwa berbagi, berkomentar, dan melihat semuanya dapat dilacak dan diukur. Apa sih perbedaan media sosial dengan media tradisional? Yang pertama, media tradisional itu bentuknya tetap, tidak dapat diubah. Yang kedua, komentar terbatas dan tidak real time. Yang ketiga, ada daftar-daftar terlaris yang terbatas dan tertunda waktunya. Yang keempat, ada arsip sulit diakses karena bentuknya tidak dapat diubah. Yang kelima, campuran media terbatas. Yang keenam, penerbitan dari sebuah komite. Yang ketujuh, terbatas oleh waktu. Yang kedelapan, tidak dianjurkan untuk berbagi. Yang kesembilan, dikontrol. Yang maksud dengan kontrol itu ada pemegang itunya seperti tadi komite. Yang kedua, yang kalau media sosial pertama dapat diperbarui secara instan karena online. Yang kedua, komentar waktunya nyata tanpa batas. Tiga, mengukur popularitas seinstan mungkin. Nomor 4, arsip dapat diakses. Yang kelima, semua media bisa ikut campur. Nomor 6, penerbit seorangan. Yang ketujuh, datanya tak terbatas. Yang ke-8, dapat berbagi dan semua orang dapat berpartisipasi. Yang ke-9, sebuah kebebasan untuk mengatur media sosial sendiri. Selanjutnya, apa sih kaitan digital marketing dengan sosial media channel? Digital marketing atau pemasaran digital adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Tipe pemasaran digital mencakup banyak teknik dan praktik yang terkandung dalam kategori pemasaran internet. Dalam pemasaran digital marketing, kita sangat membutuhkan sosial media, yang mana sebagai alat ukur untuk melakukan promosi sebuah brand ataupun untuk menjangkau para calon konsumen yang tersebar luas di seluruh dunia. Kemudian keuntungan. Promosi dengan menggunakan sosial media memiliki sejumlah keuntungan di antaranya. Yang pertama, lebih hemat biaya dan juga efektif dalam penggunaannya. Yang kedua, promosi bisa dilakukan secara viral marketing dan langsung dilihat oleh para calon konsumennya sehingga lebih mudah dalam menarik para konsumen baru. Yang ketiga, dapat menjangkau beragam profil konsumen dari segmentasi yang ada.
Dan di sini ada cara memilih sosial media yang baik untuk sebuah bisnis. Yang A, yang pertama, tanyakan pada diri sendiri, apa tujuan strategi sosial media Anda. Dalam hal ini, menentukan saluran media sosial ke strategi itu penting. Akan tetapi juga harus diketahui gimana dan mengapa saluran tertentu bisa membantu untuk mencapai tujuan. Terus jika ingin meningkatkan kesadaran, mereka harus mempertimbangkan memilih platform yang mapan dan banyak pengikutnya. Yang kedua, tanyakan pada diri sendiri saluran apa yang digunakan pesaing. Hal ini memberikan dasar yang dapat digunakan untuk mengukur aktivitas industri dan menentukan apa yang harus dilakukan dengan aktif memeriksa konten, update, dan lain sebagainya dari pesaing. Bisa menambah wawasan berharga juga untuk kita yang kemudian dapat ditiru untuk menjamin keberhasilan strategi. Yang ketiga, tanya lagi pada diri sendiri jenis konten apa yang mau dibuat. Dalam hal ini perlu diperhatikan karena format konten tertentu akan lebih cocok untuk saluran sosial tertentu daripada yang lain. Yang keempat, tanyakan pada diri sendiri berapa banyak saluran yang dapat dikelola. Banyak atau sedikitnya media sosial yang dikelola itu kembali pada pertimbangan masing-masing. Banyak menggunakan saluran media sosial memang meningkatkan strategi, tetapi juga ini bisa dimulai dengan yang berjumlah sedikit. Setelah menemukan beberapa saluran sosial media yang cocok, baru bisa bereksperimen untuk penambahan saluran media sosial ke dalam strategi untuk menghindari pemborosan waktu dan anggaran. Ya, selanjutnya ada pemanfaatan channel media sosial untuk strategi konten marketing. Yang pertama ada Facebook. Media sosial yang satu ini memang sangat populer dengan pengguna aktif mencapai 1,9 miliar pengguna. Popularitas Facebook membuka peluang konten viral yang besar, baik secara organik maupun melalui iklan. Proses konten marketing di Facebook bisa digunakan dengan beberapa cara. Yang pertama itu bisa dengan Facebook Page. Ini merupakan halaman khusus dengan beragam fitur fungsional untuk kepentingan bisnis. Selanjutnya ada Facebook Instant Article yang merupakan isinya tuh artikel pendek menyerupai konten Medium dan LinkedIn Pulse yang menarik. Yang ketiga ada Facebook Groups. Grup ini merupakan grup yang khusus untuk dapat digunakan sebagai diskusi ide, merek, atau hal-hal yang sesuai dengan minat pengguna. Yang terakhir ada Facebook Ads. Ini merupakan fitur manajer iklan untuk meningkatkan trafik di halaman Facebook. Yang kedua ada Instagram. Instagram mengadopsi gaya Facebook, tetapi mengkhususkan diri untuk dengan dan audio visual. Strategi konten marketing melalui Instagram berpotensi menarik keingintahuan 600 juta pengguna aktif. Banyak sekali bisnis yang memanfaatkan Instagram untuk membangun personal branding. Instagram juga punya 2 fitur penting untuk mendukung bisnis, yaitu ada Instagram Direct Messaging. Ini dapat menjangkau pengguna Instagram secara personal dalam progres bisnis to bisnis. Yang kedua ada promote konten, yaitu merupakan fitur untuk mensponsori konten tertentu untuk menjangkau lebih banyak pengguna Instagram. Yang ketiga dan terakhir ada LinkedIn. Penggunaan LinkedIn memang tidak identik dengan kesan profesional, sehingga cocok bagi perkembangan bisnis, apalagi kini LinkedIn juga dilengkapi beberapa fitur fungsional seperti ada LinkedIn Pulse Article, yaitu tempat berbagai artikel dunia kerja dan bisnis yang up to date. Ada LinkedIn Group, menghubungkan pengguna LinkedIn dengan minat yang sama, mirip dengan Facebook Group. Ada LinkedIn Ads, yaitu fitur iklan berbayar yang dikelola LinkedIn yang bermanfaat untuk menyebarluaskan konten bisnis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.